Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang peradaban Mesir kuno, yaitu sekitar 3100 sampai 27 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Dan peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut legenda Mesir kuno, air Sungai Nil tersebut adalah air mata Dewi Isis yang selalu menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Sementara secara ilmiah, air tersebut berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah. Sungai Nil melewati 4 negara, di antaranya Uganda, Ethiopia, Sudan, dan Mesir. Batas wilayah dari Sungai Nil ini antara lain sebelah timur berbatasan dengan Gurun Arabia, sebelah selatan Gurun Nubia, sebelah barat Gurun Libya, dan sebelah utara Laut Tengah. Peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri Mesir sebagai hadiah Sungai Nil. Kondisi sosial politik. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa, yang disebut dengan nomen. Nomen desa-desa kecil itu berkembang menjadi kota-kota dan berkembang lagi menjadi 2 kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Mesir Hilir dan Kerajaan Mesir Hulu. Pada masa pemerintahan Fir'aun Menes, Fir'aun berhasil menyatukan kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Mesir. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun. Fir'aun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Oleh karena itu, Fir'aun berkuasa secara mutlak. Periode Pradinasti. Suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dikenal melalui tembikar, barang-barang pribadi seperti sisir, gelang tangan, dan manik-manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah Mesir Hulu, yaitu kebudayaan Bidari, Mesir Utara, peradaban Amratia dan Gerzia, Mesir Selatan, peradaban Nakada. Pada fase akhir masa Pradinasti, peradaban Nakada mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglif. Periode Dinasti Awal. Di masa awal, Fir'aun Menes memperkuat kekuasaan dengan mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Dengan itu, Fir'aun dapat mengawasi pekerja, kepemilikan tanah, tenaga pekerja, pertanian, dan jalur perdagangan ke tempat-tempat yang penting dan menguntungkan bagi keberlangsungan dan pertumbuhan peradaban Mesir kuno. Meningkatnya kekuasaan dan kekayaan Fir'aun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastaba atau makam yang rumit dan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makam mereka di Abydos. Periode Kerajaan Lama di bawah pemerintahan Firaun Djoser dan Firaun Khufu. Teknologi, arsitektur, dan seni berkembang pesat. Mereka mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal seperti Piramida Giza dan Sphinx Agung pada masa Firaun Djoser, serta membuat karya-karya seni yang istimewa. Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian yang dimungkinkan karena adanya pembinaan dari pemerintah pusat. Di bawah pengarahan para menteri, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, serta menetapkan sistem peradilan untuk menjaga keamanan. Pada periode ini pula muncul golongan juru tulis atau ses dan pejabat berpendidikan yang diberikan tanah oleh Fir'aun sebagai bayaran atas jasa mereka. Periode ini juga ditandai dengan kuatnya praktik-praktik feodal yang mengikis kekuatan ekonomi Mesir.
Hal tersebut membuat Fir'aun tidak lagi mampu membiayai pemerintah terpusat yang besar. Dengan berkurangnya kekuatan Fir'aun, gubernur regional yang disebut Nomark mulai menentang kekuatan Fir'aun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 sampai 2150 sebelum Masehi. Akibatnya, Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun, yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Periode menengah pertama. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemimpin-pemimpin lokal berhasil membangun provinsi-provinsi mereka masing-masing. Dalam perkembangannya, pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir, dan keluarga Intep di Tebe menguasai Mesir Hulu. Pertempuran antara dua dinasti tidak dapat dihindarkan. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Tebe di bawah pemimpinan Nebepetre-Mentuhotep II berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis, menyatukan kembali kedua negeri, dan memulai periode Renaissance budaya dan ekonomi yang dikenal sebagai periode Kerajaan Pertengahan. Periode Kerajaan Pertengahan. Fir'aun periode ini berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara. Hal ini mendukung kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Penguasa terakhir Kerajaan Pertengahan yaitu Amenemhat III membolehkan pendatang suku bangsa Semitik dari Asia yaitu daerah Kanaan atau bangsa Hyksos, yang berarti penguasa asing tinggal di wilayah delta. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk kebutuhan pertambangan dan pembangunan. Kegiatan pertambangan dan pembangunan yang sangat ambisius, ditambah dengan meluapnya Sungai Nil, membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran Mesir. Selama masa kemunduran ini, penduduk Kanaan berhasil mengambil alih kekuasaan dan memaksa pemerintah pusat atau pribumi mundur ke Tebe. Mesir pun kemudian berada di bawah kekuasaan orang-orang Hyksos. Periode menengah kedua dan bangsa Hyksos. Setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnansi, pada tahun 1555 sebelum Masehi, Tebe mengumpulkan kekuatan untuk melawan Hyksos. Perang antar keduanya pun terjadi selama 30 tahun. Di bawah Ahmose I, penguasa pribumi di Tebe berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir dan membangun kekuatan militer dan memperkuat kekuasaan secara internal maupun keluar wilayah Mesir. Periode Kerajaan Baru merupakan era keemasan dan pembangunan. Secara umum, warisan terkenal Fir'aun pada periode ini adalah terwujudnya kemakmuran. Contohnya adalah pembangunan skala besar, terutama saluran irigasi yang semakin tertata dengan baik, gedung-gedung mewah, kuil-kuil yang megah, serta makam yang didesain dan arsitekturnya tidak kalah dengan pencapaian Mesopotamia. Para Fir'aun pada masa ini terkenal karena membangun monumen untuk memuliakan pencapaian-pencapaian mereka sendiri. Fir'aun pada masa periode ini. Yang pertama adalah Tutmosis I, melakukan kampanye militer ke Suria dan Nubia untuk memperluas pengaruh Fir'aun, memperkuat kesetiaan dan membuka jalur. Selanjutnya, Hatshepsut merupakan Fir'aun perempuan. Ia terkenal karena pada masa kekuasaannya berhasil memulihkan jaringan perdagangan dan melakukan ekspedisi perdagangan ke Pun dan Jazirah Arab. Kemudian Tutmosis II dan Tutmosis III. Selanjutnya, stabilitas kerajaan baru terancam ketika Amenhotep IV naik tahta dan melakukan reformasi yang radikal dan kacau. Ia membangun ritus keagamaannya sendiri, mengubah namanya menjadi Akhenaten, dan tidak peduli situasi politik eksternal kerajaan. Akhenaten memuja dewa matahari, dewa Aten, sebagai dewa tertinggi, dan memindahkan ibu kota dari Tebe ke Akhetaten. Ramses II atau Ramses Agung membangun lebih banyak kuil, mendirikan patung-patung dan obeliks. Ramses II memimpin tentaranya melawan bangsa Het dari Asia Kecil dalam pertempuran Kades dan berakhir dengan perjanjian damai. Perjanjian tersebut kini diakui sebagai perjanjian perdamaian pertama dalam sejarah dunia.
Di akhir periode ini, Mesir terus-terusan mendapat serangan dari bangsa barbar, yaitu Libya dan orang-orang yang menguasai Laut Aegea. Di sisi lain, pengaruh kekuasaan para imam agung di kuil Tebe dan maraknya praktik korupsi di dalam kerajaan membuat kerajaan semakin melemah dan terpecah-pecah. Akibatnya, Ramses XI hanya menguasai wilayah utara Mesir Hilir, sedangkan selatan atau Mesir Tengah dan Mesir Hulu yang berpusat di Tebe dikuasai para imam agung Amon. Pada masa pemerintahan Ramses XI, Mesir akhirnya jatuh ke tangan seorang gubernur yang kuat di Mesir Hilir bernama Smendes. Ia mendirikan dinasti baru sekaligus mengawali periode menengah ketiga. Periode menengah ketiga. Periode ini ditandai dengan berkuasanya dinasti baru, yaitu dinasti Smendes. Ia memerintah dari ibu kotanya di utara Mesir bernama Tanis. Wilayah selatan yang dikuasai para imam agung Amun tunduk pada kekuasaan Smendes. Pada saat yang bersamaan, bangsa barbar Libya lama-kelamaan membentuk dinastinya sendiri bernama dinasti Bubastid. Di bawah kepemimpinan Sosheng, dinasti ini berhasil mengambil alih wilayah selatan dan menempatkan keluarga mereka dalam posisi kependetaan yang penting. Sekitar tahun 727 sebelum Masehi, bangsa Kus dari Nubia atau Sudan menundukkan dinasti Bubastid di selatan. Dinasti Kus berhasil menyatukan kembali wilayah Mesir. Namun antara tahun 671 hingga 667 sebelum Masehi, bangsa Asyur dari Mesopotamia menyerang Mesir. Bangsa Asyur berhasil memukul mundur Kus ke Nubia. Mereka juga menduduki Memphis dan menjarah harta karun di kuil-kuil Tebe. Periode akhir. Bangsa Asyur tidak bermaksud menduduki Mesir secara permanen. Mereka menyerahkan kekuasaan Mesir kepada vassal-vassal pribumi yang dikenal sebagai Raja-Raja Sais. Pada 653 sebelum Masehi, Raja Sais Psamtik I berhasil mengusir bangsa Asyur dengan bantuan tentara bayaran Yunani. Pengaruh Yunani pun meluas dengan cepat. Kota Naukratis menjadi tempat tinggal orang-orang Yunani di delta. Di bawah Raja-Raja Sais, Mesir mengalami kebangkitan singkat dalam bidang ekonomi dan budaya. Pada 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Achaemenid yang dipimpin Kambises II menaklukkan Mesir dan menangkap Firaun Psamtik III dalam pertempuran di Pelusium. Kambises III lalu mengambil alih gelar Firaun. Ia berkuasa dari kota Susa ke Persia serta menyerahkan Mesir kepada seorang satrapi, semacam gubernur provinsi. Pemberontakan-pemberontakan meletus pada abad ke-5 sebelum Masehi, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengusir bangsa Persia secara permanen. Periode dinasti Ptolemeus. Alexander Agung menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia. Pemerintah yang didirikan oleh penerus Alexander dibuat berdasarkan sistem Mesir, beribu kota di Alexandria. Kota tersebut menunjukkan kekuatan dan martabat kekuasaan Yunani. Didirikan perpustakaan Alexandria yang menjadi pusat pembelajaran dan budaya. Mercusuar Alexandria didirikan untuk membantu navigasi kapal-kapal berdagang di kota tersebut. Terjadi proses Helenisasi, yaitu penyebaran dan penanaman budaya Yunani seperti bahasa, seni, arsitektur, dan gaya hidup ke daerah taklukannya. Langkah lain untuk memperkuat persatuan antara Mesir dan Yunani adalah membuat perpaduan antara kebudayaan Yunani dan Mesir. Contohnya bentuk seni ukir Yunani kuno yang mempengaruhi motif-motif tradisional Mesir. Dinasti Ptolemeus menghadapi berbagai pemberontakan, konflik internal, serta adanya gerombolan pengacau Alexandria setelah kematian Ptolemeus IV. Situasi ini dimanfaatkan penguasa Romawi untuk menyerang Mesir. Selain karena faktor politik, invasi Romawi ke Mesir juga dilatar belakangi persoalan ingin menggulingkan Ratu Cleopatra VII, Firaun Mesir, bersama kekasihnya Marcus Antonius, jenderal Romawi, yang dianggap merongrong kekuasaan dan wibawa bangsa Romawi.
Periode Kekaisaran Romawi ditandai dengan kekalahan Marcus Antonius dan Ratu Ptolemeus, yaitu Cleopatra VII, oleh Octavianus dari Kekaisaran Romawi dalam pertempuran Actium. Kelak menjadi kaisar dengan gelar Augustus, dan masuknya agama Kristen ke Mesir. Pada saat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka masih mempertahankan beberapa tradisi, seperti mumifikasi dan pemujaan dewa-dewi. Seni potret mumi berkembang dan beberapa kaisar Romawi menggambarkan diri mereka sebagai Firaun. Pada pertengahan abad pertama, pengaruh agama Kristen mulai mengakar di Alexandria. Karena dianggap mengancam tradisi agama lokal, muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang memuncak pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus sekitar 303 Masehi. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hierarki, dengan Firaun berada pada posisi paling puncak. Firaun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa. Ia berwenang membuat hukum, menjaga ketertiban, menjaga Mesir dari serangan bangsa-bangsa lain, serta memastikan para dewa tetap senang sehingga sungai Nil tidak meluap dan hasil panen melimpah. Kemudian, wazir adalah penasihat dan tangan kanan utama Firaun, yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. Ia berwenang menguasai jalannya pemerintahan dan menandatangani semua dokumen resmi negara dan memastikan tersedianya bahan makanan, dan bertindak selaku kepala staf negara yang mengurus rumah tangga dan jadwal Firaun. Selanjutnya, bangsawan dan imam. Bangsawan berkuasa di kota-kota Mesir otonomes yang relatif berstatus otonom. Mereka berhak membuat kebijakan serta bertanggung jawab memelihara ketertiban di wilayah mereka. Imam atau pendeta bertanggung jawab membuat para dewa senang. Mereka melaksanakan ritual-ritual dan upacara bagi para dewa di kuil mereka. Selanjutnya adalah juru tulis dan tentara. Kemudian, tukang adalah tenaga kerja terampil seperti membuat tembikar, penyamak kulit, pemahat, pematung, dan pengukir. Dan yang terakhir adalah petani dan budak. Budak di Mesir umumnya adalah tawanan perang. Selain bertugas melayani rumah tangga, Firaun, mereka juga bekerja di pertambangan dan mengurus kebersihan kuil. Masyarakat Mesir kuno memandang pria dan wanita dari kelas sosial manapun, kecuali budak, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memiliki dan menjual properti, membuat surat wasiat atas nama sendiri, membuat perjanjian hukum, bercerai dan menikah kembali, membuat kontrak pranikah. Bagi pria maupun wanita juga berhak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sistem kepercayaan dan religi. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang teguh secara turun-temurun. Kuil-kuil diisi patung dewa-dewi yang diyakini memiliki kekuatan supranatural, serta menjadi tempat untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Orang Mesir percaya dewa-dewa perlu diberi sesajen untuk mencegah amarah mereka. Kuil tidak dijadikan tempat beribadah untuk umum, masyarakat umum memuja patung pribadi di rumah masing-masing. Sebagai penganut politeisme, mereka menganut banyak dewa, di antaranya Dewa Ra merupakan dewa matahari. Dewa Amon atau Dewa Amon-Ra merupakan dewa angin. Osiris, penguasa alam baka, merupakan dewa tertinggi. Isis, istri Osiris, adalah dewi kecantikan. Aris, dewa kesuburan. Anubis, manusia berkepala anjing, yaitu dewa kematian. Thoth, manusia berkepala burung, yaitu dewa ilmu pengetahuan. Dan Set, dewa penguasa alam kegelapan. Pada saat pemerintahan Amenhotep IV, kepercayaan politeisme ini diganti menjadi monoteisme, yaitu menyembah satu dewa, yaitu dewa matahari yang disebut Aten.
Masyarakat Mesir juga percaya adanya kehidupan sesudah kematian. Mereka sangat menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dan pembalseman atau pemumian. Mereka yakin agar roh tetap hidup, jasad sebagai tempat tinggal roh harus dijaga keutuhannya. Awalnya pengawetan jenazah hanya dilakukan untuk para Firaun, tetapi sejak tahun 2300 sebelum Masehi dapat dilakukan kepada siapa saja asal memiliki biaya. Hasil-hasil budaya peradaban Mesir kuno. Tulisan hieroglif. Masyarakat Mesir kuno mengenal bentuk tulisan bergambar yang disebut hieroglif. Hieroglif ditemukan tertulis di dinding piramida, tugu obeliks maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang memiliki makna. Tulisan hieroglif berkembang menjadi lebih sederhana, kemudian dikenal dengan tulisan hierartis dan demotis. Hieratis atau tulisan suci dipergunakan oleh para pendeta. Demotis adalah tulisan rakyat yang dipergunakan untuk urusan keduniawian, misalnya jual beli. Kertas. Masyarakat Mesir kuno telah mengembangkan kertas yang diolah dari tanaman papirus sejak dinasti pertama tahun 3500 sebelum Masehi, jauh sebelum bangsa Tiongkok menemukan kertas pada tahun 140 sebelum Masehi. Tanaman papirus banyak tumbuh di sepanjang tepi Sungai Nil. Ilmu pengetahuan. Bangsa Mesir banyak mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia, antara lain astronomi, sistem kalender dengan tahun kabisat, matematika, pengobatan, teknik membangun sejumlah bangunan monumental seperti piramida, obeliks, sphinx, dan kuil-kuil tempat pemujaan para dewa. Piramida, suatu bangunan makam Firaun yang identik dengan peradaban Mesir kuno. Piramida pertama berbentuk piramida bertangga yang terletak di Saqqara. Arsiteknya bernama Imhotep, yang dibangun pada tahun 2750 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Sebelumnya, raja-raja Mesir umumnya dimakamkan di mastaba, sebuah makam berbentuk persegi yang terbuat dari bata lumpur. Bangunan piramida terbesar adalah Piramida Agung Khufu atau Cheops di Giza. Tinggi bangunan mencapai 137 meter. Piramida Khufu merupakan makam dari Raja Khufu dan merupakan satu dari 3 piramida agung Giza. 2 lainnya adalah Piramida Khafre dan Piramida Menkaura. Sphinx, patung singa berkepala manusia yang dianggap sebagai penjaga piramida atau lambang kekuatan dari raja yang dimakamkan di dalamnya. Sphinx Agung Giza terletak di kompleks Piramida Giza. Kuil Abu Simbel, kuil terbesar yang dibangun pada masa pemerintahan Ramses II. Kuil ini digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Amon-Ra. Kuil pemujaan ini terletak di kompleks Kuil Abu Simbel dengan panjang bangunan mencapai 433 meter. Firaun Ramses II membangun kuil ini pada abad ke-13 sebelum Masehi yang ditujukan sebagai monumen bagi dirinya dan istrinya Nefertiti. Obeliks, bangunan monumental berupa tugu besar yang didirikan juga untuk memuja Dewa Amon-Ra. Terakhir adalah tentang pengobatan Mesir kuno. Permasalahan medis di Mesir kuno kebanyakan berasal dari kondisi lingkungan di sana. Hidup dan bekerja di dekat Sungai Nil mengakibatkan mereka terancam penyakit seperti malaria dan parasit. Pengobatan yang pertama adalah memanfaatkan tumbuhan papirus, kemudian merawat luka dengan cara membungkusnya dengan daging mentah, linen putih, jahitan, jaring, blok dan kain yang dilumuri madu untuk mencegah infeksi, menggunakan opium untuk mengurangi rasa sakit, mengkonsumsi bawang putih dan merah untuk menjaga kesehatan dan mengurangi gejala asma. Dan pada masa itu, mereka telah memiliki ahli bedah.
Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.